Oke, catatan akhir tahun sepak bola Indonesia di era Erick Thohir sejak Februari, ya Maret lah ya, sampai Desember ini. Jadi kalau hitungan 10 bulan, secara kepemimpinan saya pikir ada akselerasi, ada manuver. Iyalah. Terakhir ini Ya. Pak Yusuf, Ya. izin Pak Yusuf. Silakan. Ke Bung Toel. Memang 2 jatahmu. Posisi sekarang Bung Toel, di depan Bung Toel sekarang ada Coach Sintayong. Apa yang mau Bung Toel sampaikan? Kalau orang olahraga, orang sepak bola itu nilainya itu udah jelas, yang akan menjadi falsafah hidupnya. Respect, sportif, fair play. Maka apa yang dibutuhkan? Kejujuran. Dalam sepak bola itu jujur aja. Jadi kalaupun pemain tersingkir, kalau pelatih ngomong jujur, sepahit apapun itu akan diterima. Anda nggak sedang ingin bilang STY nggak jujur kan? Tersimpulkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Spotify. Jumpa lagi dengan podcast di Toel bersama Bung Toel. Tapi kali ini tidak cuma Bung Toel yang saya hadirkan. Ada Tommy lain, jauh dari Medan. Tommy Deski, anak muda, YouTuber, banyak penggemarnya, dan cukup mumpuni pengetahuan sepak bola ya Tom. Luar biasa. Menyaingi Anda, Asik. beda generasi. Iya, iya. Lucunya kejadiannya, karena kalian punya nama yang sama, Tommy, Ya, disangkanya Tommy Deski ini Tommy Welly, sehingga hater Anda banyak menyerang dia. waduh. Bukan begitu, Tommy Deski. Coba introducing yourself dulu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bung Toel. Pagi. Lagi. Satu kehormatan nih Bung Toel bisa berdiskusi sama Bung Toel, dan seperti yang dibilang Pak Yusuf tadi, karena kita mempunyai nama yang sama. Ya. Teman-teman yang mencintai Bung Toel akhirnya sudah juga untuk mencintai saya Bung Toel. Oh, diuntungkan kau ya. Terus? Mencintai saya, bahkan gak sedikit akhirnya saya lewat media sosial mengklarifikasi karena begitu banyak Bung Toel dari hari ke hari. Ya biasanya pada saat Bung Toel mengeluarkan statement-statement yang menarik, itu pasti korelasinya akan banyak ditujukan kepada saya. Bung Toel, kenapa argumentasimu seperti itu? Padahal kan bukan argumentasi dari saya. Mungkin lewat video ini bisa kita klarifikasi bahwa Tommy Deski sama Tommy Welly beda orang. Oke, nah kemudian bagaimana pengalamanmu ketika Bung Toel ini banyak hatersnya dia? Serempet juga dong kamu. Ya, kalau dari sisi pengalaman kebetulan Pak Yusuf, kita kan sering membahas sepak bola Indonesia. Ya. Dari sisi ya atmosfer, dari sisi ambience-nya masyarakat penikmat sepak bola Indonesia kita untuk mencintai klub, untuk mencintai timnas, ya itu nggak usah kita perhitungkan lagi betapa besarnya. Dari besarnya cinta masyarakat Indonesia kita terhadap sepak bola Indonesia, ya mulai dari situ saya juga belajar ketika ada kritikan, ketika ada cacian, untuk bisa menerima hal tersebut sebagai hal yang wajar, asal tidak melebihi dari koridor-koridor batasan-batasan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu sih Pak, hal udah biasa. Ya boleh berpendapat, berdebat, tapi jangan menghujat. Begitu kan Tom? Nah, Spotifyers, ini 2 Tommy ini akan memberikan catatan tentang sepak bola nasional sepanjang tahun 2023. Bung Toel dan Tommy Deski, saya panggil Tommy Deski langsung nama Tom. Iya, iya. Jauh lebih muda dari kita. Ya. Kelahiran 87. 97. 97. Sementara Anda kelahiran 70. 73. 71. 71. 71 bahkan. Jauh generasinya. Milenial, Gen X. Saya juga masih Gen X. Ya kan? Kolonial. Ya enggak juga lah. Kolonial tuh baby boomers tuh. Ropan tuh. Boy Noya tuh dia. Kolonial. Oke. Nah. Tapi sebelum ke catatan akhir tahun 2023 perjalanan sepak bola nasional, kita akan bicara tentang yang current dulu. Yang terjadi saat ini tentang sepak bola nasional. Kabarnya ada pemain bagus yang tidak diangkut oleh STY.
Sebelum Tommy Welly, Tommy Deski lah. kita suruh dua anak muda, Tom. Ya. Tommy Deski, bagaimana Tom? Ya, siap Pak. Jadi kalau kita bicara soal perekrutan pemain, biasanya kebetulan Pak Yusuf, kebetulan Bung Toel, saya pernah bekerja secara profesional dengan salah satu klub Liga 1 Indonesia sebagai video analis. Nah, salah satu yang saya ditugaskan yaitu mengamati pemain-pemain yang ada di atas lapangan. Nah, normalnya untuk saya menilai pemain-pemain tersebut ada beberapa parameter yang saya gunakan. Kurang lebih ada dua. Yang pertama dari aspek kualitatif. Aspek kualitatif ini artinya secara mata, menggunakan mata melihat pemain tersebut bergerak di atas lapangan, bagaimana kontribusinya dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini menggunakan data. Jika kita hanya menggunakan aspek kualitatif, melihat dengan mata, itu nggak ada parameter jelas. Maka kita akan membutuhkan data untuk bisa melihat kontribusi pemain tersebut. Contoh data yang bisa, salah satu yang bisa kita bahas misalnya seberapa gede expected goal-nya, angka keberhasilan untuk bisa menciptakan gol ataupun peluang, misalnya dia gelandang expected assist, kemudian misalnya bagaimana pergerakannya di sektor kanan, bagaimana pergerakannya di sektor kiri, lebih bagus mana, dan sisi agresivitas. Itu dua hal yang biasanya saya gunakan untuk melihat kualitas daripada seorang pemain. Nah, yang ketiga ini yang nggak bisa kita lepaskan juga, yaitu subjektivitas ataupun pandangan pelatih itu sendiri. Ketika kita bicara di isu-isu yang hangat sekarang ini, misalnya kita senggol ke tidak dipanggilnya Stefano Lillivali, itu artinya pandangan dari pelatih itu sendiri. Kan Coach Sintayong lewat official statement-nya katakan soal fisik. Nah, di Liga 1 Indonesia, Stefano Lillivali oke, dan menurut pandangan dari Coach Sintayong untuk berada di level yang lebih tinggi permainan, dirasa oleh Coach Sintayong fisiknya belum begitu optimal lah ya, belum begitu prima untuk berada di posisi tersebut. Artinya ketika kita kaitkan lagi dari aspek kualitatif, Lillivali untuk sekarang ini suka tidak suka permainannya optimal, bagus di Liga 1 bersama Borneo, aspek kuantitatif pun mendukung. Jadi dua hal ini seharusnya layak Stefano Lillivali dipanggil. Namun kita nggak bisa singkirkan yang namanya subjektivitas ataupun pandangan sendiri daripada pelatih. Pandangan sendiri daripada pelatih menurut hemat saya itu dasarnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati ataupun dilalui oleh pelatih tersebut. Semakin banyak pelatih tersebut melihat pemain di atas lapangan, maka aspek kualitatif ini kadang nggak dilihat, aspek kuantitatif ini kadang pun tidak dilihat, akhirnya menggunakan pandangan yang benar-benar dari naluri, dari insting yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Dalam konteks ini Coach Sintayong. Sama juga ketika Arhan, banyak teman-teman netizen juga yang bertanya kenapa tetap dipanggil. Ada beberapa pertandingan ke belakang Arhan mengalami penurunan. Nah, di situ ditegaskan oleh Coach Sintayong bahwasanya Arhan ini diberi kesempatan ataupun dipanggil lagi untuk masa depannya, karena ini pemain muda aset dari Indonesia. Nah, dalam konteks Coach Sintayong memanggil Arhan, artinya kan melewati 2 poin parameter yang biasanya di tim profesional itu didukung video analis menggunakannya. Tadi apa? Yang pertama kualitatif, tentu Arhan sulit untuk kita lihat permainannya, dan yang kedua kuantitatif, data tadi. Ketika Arhan memiliki menit sedikit bermain bersama klubnya, maka sulit juga kita mendapatkan data-data yang kita gunakan sebagai salah satu parameter untuk memanggil pemain tersebut. Baik, Deski, overall subjektivitas STY bagaimana menurut Anda? Apakah Anda cenderung setuju atau memberi catatan? Kalau menurut saya, kita bicara dulu penerapan taktikal. Nah, dasar yang digunakan oleh Coach Sintayong, kenapa pada akhirnya menggunakan pemain-pemain yang itu aja, bahkan kenapa pemain-pemain yang secara kontribusi di klub liganya tidak begitu prima tetap dipanggil, ini kembali ke dasar teknikal tadi. Kenapa penting pemain-pemain yang sudah paham
yang sudah ngerti apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, karena ini bukan event yang main-main, bukan yang eksperimen, yang coba-coba. Oke, beberapa waktu yang lalu Coach Sintayong memanggil beberapa pemain dan bahkan dari sisi teknikal pun melakukan beberapa eksperimen. Nah, tentu di Piala Asia ini yang targetnya jelas, harapan masyarakat Indonesia jelas, tentu orang-orang yang dipanggil oleh Coach Sintayong pun orang-orang yang secara intelijen, pemahaman fisikal, pemahaman terhadap apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong itu sudah saling mengerti. Beda cerita jika pemain-pemain baru mungkin dipanggil, kan butuh adaptasi lagi, butuh pemahaman tentang bagaimana filosofi, bagaimana prinsip, bagaimana pendekatan yang diinginkan oleh Coach Sintayong di atas lapangan. Oke, Deski, thank you sementara ya. Kita dengar sekarang Bung Toel mengomentari pendapat Anda, pandangan Anda. Anda bagaimanapun saya posisikan sebagai pengamat, walaupun tadi Toel saya mengundang dia, kau juga co-host juga, bantu saya serang Tommy. Jadi dia boleh berpendapat, boleh bertanya ke Anda, Toel. Kalau saya kan bertanya aja, saya hostnya pendapatnya dikit-dikit aja, nggak boleh terlalu banyak. Nanti dihajar sama netizen. Ini ceritanya Tommy serang Tommy ya Pak. Dua Tommy ini. Oke, Tom, bagaimana Anda berpendapat tentang Tommy Deski pandangannya? Ya, saya pikir kalau sekarang ada polemik yang kencang di publik bola itu wajar. Kenapa? Karena Stefano Lillipali, ada dua sih sebetulnya pertanyaan besar dari publik. Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata kiper, kenapa nggak dipanggil? Kenapa ikut nggak TC ke Turki? Lillipali 9 gol 11 assist. Jadi by perform dia luar biasa di kompetisi. Yang dipanggil justru yang secara statistik jauh di bawahnya. Bahkan ada di papan bawah gitu loh. Ini kan anomali lah. Kalau di negara-negara modern maju kan tim yang ada di peringkat atas pemainnya lagi menonjol pasti menjadi pilihan lah. Otomatis gitu, normal itu. Karena teorinya kan by perform. Pemain dipilih by perform. Ini senior. Jadi kalau balik pada prinsip timnas itu the best possible team. Timnas itu harus menjadi the best possible team. Kalau the best possible team maka isinya harus the best possible player. Berarti dia harus memilih yang terbaik. Nah sekarang makanya menimbulkan pertanyaan, why Dimas Derajat, why Dendi gitu kan. Kenapa Stefano enggak gitu kan. Kenapa Nadeo sekarang enggak tiba-tiba gitu loh. Padahal posisinya nomor 1 lah. Walaupun gapnya enggak jauh-jauh amat sekarang. Pengamatan Anda kira-kira karena apa, Tom? Ya oke, tadi subjektivitas walaupun sebetulnya itu enggak boleh. Enggak boleh masuk dalam kerangka karena begini loh. Kalau pemain baik kan harus baik di mata semua pelatih. Javier Zanetti Inter Milan. Seumur-umur di Inter Milan ada kali 15 kali ganti pelatih atau 16 kali. Ya tetap aja Javier Zanetti dipakai gitu loh. Walaupun Inter Milannya ganti-ganti pelatih, Javier Zanetti. Karena pemain bagus itu, pemain kualitas itu akan masuk dalam semua kriteria pelatih gitu loh. Subjektivitas pelatih adalah nanti akan menjadi tanggung jawabnya, Tom. Tanggung jawabnya, betul. Yang saya lihat favoritisme dia itu. Dia itu lebih favorit. Maka tadi soal Arhan, dia proteksi Arhan kan. Jadi dia punya favoritisme gitu loh. Akhirnya pertanyaan besarnya sebetulnya dalam konteks sepak bola, kompetisinya apa artinya buatmu Sintayong gitu kan? Di note itu Tom Deski. Tapi nanti dulu, Tom, STY dalam hal ini sebagai pelatih dia punya subjektivitas, dia punya pandangan tersendiri, dia punya strategi tersendiri, dan itu akan dia pertanggungjawabkan. Ada aspek lain, Tom, yang menyebabkan STY berkeputusan seperti itu. Misalnya titipan, katakanlah begitu. Justru saya pikir karena objektivitasnya nggak dapet tuh, publik jadi tanya. Dendi 1 gol di klub dan klubnya berada di zona degradasi. Dimas Derajat banyakkan rentan cedera kan. Jadi alasan Sintayong misalnya soal fisik gitu ya. Ini sebetulnya bahaya. Ini mendiskreditkan Stefano Lillipali. Karena apa betul fisiknya Stefano Lillipali lebih rendah dibandingkan Dimas Derajat dan Dendi misalnya. Atau Sananta misalnya gitu. Nah ini kan yang sebetulnya hal yang nanti bisa jadi nggak sehat.
Betul Tuan Yusuf bilang bahwa nanti dia akan bertanggungjawabkan pilihannya itu. Oke. Tetapi ucapannya itu pun harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Dia alasannya itu adalah secara fisik Stefano Lillipali tidak siap di level Asia. Ya. Kan Piala Asia Ya, besok. betul. Nah memang Dimas Derajat sama Dendi lebih siap. Anda mempertanyakan ukurannya ya? Iya, jadi penjelasannya pun menurut saya absurd, nggak jelas, nggak clear gitu. Tapi kalau bicara itu kan ada record, Tom. Yes, Record setiap pemain. yes. Pergerakan dia. Saya nggak tahu PSSI sudah sedemikian canggih belum. Makanya paling gampang lihatnya di by perform kan. Ya, betul. Contoh Jerman, Niklas Füllkrug itu kan kalau dari tampilan Menit nggak main keren lah, segala macam. Tuan Yusuf. Nah, Mainnya di Werder Bremen, klub yang baru promosi. Tapi Hansi Flick kan ambil karena dia produktif gitu loh. Oke, Tommy Deski, ada komen tentang pendapat Bung Toel, record bermain. Tadi dia menyinggung masalah perform. Silakan Tom. Ya, soal record pemain ini beberapa bulan yang lalu saya pernah bicara dengan salah satu dokter tim sport science dari Persib Bandung. Ya, Persib Bandung. Diskusinya salah satunya bagaimana Persib Bandung sekarang ini memiliki data pemain yang lengkap. Jadi dikombinasikan dengan sport science lah, apa yang diinginkan oleh official tim dari Persib Bandung. Dalam konteks ini tentu kita sebagai publik sepak bola Indonesia nggak bisa mengetahui secara terukur seberapa oke fisik dari Stefano Lillipali dan seberapa oke pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong fisiknya. Namun lumrahnya di dunia sepak bola dan kebetulan saya melakukan diskusi juga terkait soal itu, ya untuk sepak bola agak sangat sulit kita ya membuka data PO2 Max yang dimiliki oleh setiap pemain. Nah, salah satu ukuran lah ya yang nyata, yang jelas bagaimana seberapa bagus lah tingkat PO2 Max. Nah, posisi sekarang kita nggak tahu Stefano Lillipali PO2 Max-nya berapa, kemudian pemain-pemain lain PO2 Max-nya berapa. Namun secara internal biasanya setiap official itu misalnya pelatih timnas merekrut atau memanggil pemain A, B, C. Kalau misalnya klub tersebut sudah mengcombine dengan sport science, klub tersebut akan memberikan informasi PO2 Max kepada pelatih kepala dan atribut-atribut data lainnya. Dan di Eropa juga Pak Yusuf dan Bung Toel, saya baca juga di Barcelona, kemudian di Man United, data-data PO2 Max itu agak riskan untuk kita buka di publik sepak bola. Oleh karena itu, ketika kita hanya melihat berdasarkan sebuah argumentasi tanpa menggunakan data, akhirnya debatnya di situ-situ aja. PO2 Max itu kan hanya salah satu aspek, Tom. Artinya sport science, teknologi pencatatan performa pemain itu kan setiap industri sepak bola profesional di dunia ini pasti punya dong, Tom. Harusnya PSSI juga punya itu kan. Jadi fisik itu terlalu general lah. Alasan yang disampaikan Sintayong terkait Stefano Lillipali kan terlalu general. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan lagi gitu loh. Itu yang saya bilang, alasannya itu menjadi tidak jelas, tidak clear, malah menjadi sensitif. Karena di satu sisi kesannya mendiskreditkan Stefano Lillipali kan. Jadi orang liar berpendapat ya. Apa? Orang liar berpendapatnya, publik jadi liar. Jadi bukan persoalan ke yang lebih detail VO2 Max itu apa gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita bandingkan Dimas Derajat, suka lihat gak Dimas Derajat? Rentan cedera kan? Paling rentan cedera striker Dimas Derajat. Tapi kenapa dia ikut? Ya, Dendi siapa? Dendi striker? Sorry, Tommy Deski, Dendi siapa? Doni Sulistiawan, tiba-tiba lupa namanya, Bayangkara. Itu anak itu kan mulai dari Persela Lamongan dulu. Persela Lamongan, lalu Bayangkara itu 2017. Pertandingan terakhir lawan Persija. Saya ingat betul karena saya tugas siaran. Itu anak dapat bola soloran. Bebas sendirian, menit-menit akhir, itu bola bisa naik ke atas. Iya. Jadi memang bukan seorang insting gol yang sangat gitu loh. Nomor 9 yang ini bukan. Makanya di gol di Liga 1 sudah 23 pekan ya. 1 gol. Iya, baik. Bung Toel. Yes. Kalian netizen bertanya Bung Toel. Ya. Pengalaman sepak bola Indonesia kita bersama Coach Saiman di timnas, kan di
itu Coach Saiman memanggil pemain-pemain yang diharapkan oleh netizen. Ya. Nyatanya hasil tidak begitu prima. Jadi akhirnya di sekarang ini Bung Toel, meski pemain-pemain tersebut tidak hype di liga dan dasar pemanggilan tersebut atas keinginan pelatih itu sendiri tanpa ada iming-iming diintervensi, ya cobalah dulu bagaimana hasilnya nanti. Nah itu gimana kalau pandangan Bung Toel sendiri soal apa yang terjadi di era Coach Saiman, mungkin netizen keinginan sudah tercapai dengan Coach Saiman juga memanggil pemain-pemain yang diinginkan oleh netizen. Ya. Menjadi jaminan ya. Persoalannya kalau dulu kan memang sengaja seperti itu. Ini kan enggak. Jadi apakah Stefano Lillipali dengan performanya layak berhak masuk timnas? Enggak berhak. Tapi apakah dia dapat sebuah penilaian yang objektif dan fair? Enggak. Menurut saya dengan alasan fisik itu dia enggak dapat alasan yang objektif dan fair gitu loh sebagai pemain. Nggak kuat alasannya. Kecuali yang kepilih jauh lebih bagus gitu loh. Atau statistiknya lebih keren, moncer gitu loh. Ya. Karena Dendi ya kalau Dimas Derajat kalau lawan Brunei ya hat-trick gitu loh. Begitu lawan yang levelnya lebih tinggi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu loh. Jadi saya lihatnya lebih kepada subjektivitasnya Sinteyong lah. Favoritismenya itu loh. Yang kata Tuan Yusuf bahwa suatu saat nanti based on nanti hasil tim nasional Indonesia dia akan harus mempertanggungjawabkan gitu. Cuman ketika dia mengajukan alasan yang fisik yang menurut saya sensitif bagi Stefano Lillipali dan fisik itu terlalu general, kita nggak bisa fisik itu kita uraikan yang mana disebut fisik, makanya saya selalu bilang based on perform aja. Based on perform dia di kompetisi perform gitu loh. Jadi ini pertanyaan terakhir tentang isu terkini ya sebelum kita masuk ke catatan. Nadio dikit lah singgung. Nadio kan nggak dipanggil lagi. Iya nggak berangkat dia. Alasannya apa Tom Deski? Saya sih baca juga. Tom. Kalau Sahrul lebih tenang. Kalau Sahrul kalau main lebih sedikit kebobolan ya. Silakan Tom. Benar. Tadi Bung Toel udah bilang juga kalau misal pemanggilan Syahrul Trisna karena berdasarkan penglihatan lagi ya dari Coach Sinteyong lebih tenang. Kemudian Nadio sebaliknya. Artinya itu kan subjektivitas tadi Bung Toel kan bukan ya Nadio salah satu kiper yang oke juga dan Coach Sinteyong untuk dalam konteks itu profilingnya ingin mencari kiper yang lebih tenang. Nah kalau kita bicara ukuran tenang, apa kaitannya dengan Piala Asia? Piala Asia kan rata-rata pemain yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia dari sisi pengalaman, dari sisi teknikal mungkin, dari sisi penekanan akan lebih diuntungkan untuk menggunakan Syahrul Trisna. Ini soal bagaimana seorang pelatih kepala itu mengelola setiap posisi-posisi yang diinginkan oleh pelatih kepala tersebut. Nah dia bukan jelek, tapi untuk kita bicara ukuran bagaimana keinginan Coach Sinteyong akhir-akhir ini bersama timnas Indonesia bermain konstruktif dari bawah menjaga gawang khususnya, dan itu sangat akan membantu. Nah untuk di posisinya Nadio bersama Borneo FC ada beberapa pertandingan yang bisa kita saksikan Nadio melakukan kesalahan-kesalahan dan terkhususnya komunikasi. Mungkin itu salah satu aspek menilai kenapa Coach Sinteyong mengeluarkan statistik di Liga 1 lebih bagus Nadio Tom. Statistik di Liga 1 baik jumlah pertandingan maupun clean sheet-nya. Benar Bung Toel. Tadi kan kita sudah kembali ke awal ya Bung Toel. Kan ada aspek kualitatif kuantitatif. Kalau aspek ketenangan ini kan nggak bisa diukur. Kualitatif. Masuk ke subjektivitas lagi Bung Toel. Sekarang pertanyaannya kenapa muncul sekarang dia mengajukan alasan ketenangan? Memang Nadio tidak lebih tenang pertanyaannya. Kan akhirnya nggak bagus. Dua kiper yang bersaing yang sama-sama sebetulnya saling support. Dia membela merah putih. Ini diperhadapkan seolah-olah Sahrul itu lebih tenang dibandingkan Nadio. Padahal kalau kita uji pertanyaannya, memang Nadio tidak lebih tenang juga dibanding Sahrul gitu. Atau jangan-jangan menurut saya, karena ada kalimat belakangnya tuh, Sahrul lebih tenang dan dia jadi lebih sedikit kebobolan. Apakah sebetulnya Sinteyong sedang mencari alasan soal kebobolan 5 gol oleh Irak itu yang gawang Nadio. Jadi dia mau mengalihkan tanggung jawabnya karena salah Nadio kebobolan itu, karena kurang tenang gitu loh. Tapi padahal yang harus bertanggung jawab siapa? Kalaupun kita punya pemain melakukan kesalahan, yang harus bertanggung jawab kan tetap pelatih.
Ya lawannya terlalu kuat Tom. Iya nggak usah jadikan Nadio korban kan. Iya, Maksud iya, saya iya. gitu loh. Kalau penjelasan Sinteyong nggak clear soal Nadio dan Sahrul, ya mohon maaf, saya pun akan berspekulasi tentang itu gitu loh. Ya ada aspek kualitatif, ada kuantitatif seperti Tommy Deski bilang kan gitu kan. Tapi lagi-lagi juga ada subjektivitas pelatih Tom. Kalau lebih ganteng Nadio lebih ganteng. Ya iyalah dia lebih muda. Tapi apa yang men Tommy Deski dan Bung Toel, Ya, satu pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Jadi transparansi macam apa dari seorang pelatih timnas dalam menunjuk pemain untuk skuadnya? Menurut Bung Tommy Welly bagaimana? Menurut Tommy Deski seperti apa? Tommy Welly dulu. kalau orang olahraga, orang sepak bola itu nilainya itu udah jelas. Yang akan menjadi falsafah hidupnya. Respect, sportif, fair play. Maka apa yang dibutuhkan? Kejujuran. Dalam sepak bola itu jujur aja. Jadi kalaupun pemain tersingkir, kalau pelatih ngomong jujur, sepahit apapun itu akan diterima. Anda nggak sedang ingin bilang STY nggak jujur kan? Tersimpulkan saja. Deski, pendapatmu masalah transparansi seorang pelatih dalam memanggil pemain untuk timnas? Oke, soal transparansi ini terlihat mungkin dalam tanda petik ya Pak Yusuf, dari apa yang sedang dilakukan oleh Coach Sintayong dari sisi komunikasi. Cukup jarang loh Coach Sintayong sebelumnya jika kita tarik benang, ketika ditanya oleh awak media ataupun bertebaran isu-isu di media sosial, kenapa pemain A tidak dipanggil, kenapa pemain B tidak dipanggil, kenapa pemain C tidak dipanggil. Dalam konteks pemanggilan pemain untuk Piala Asia nantinya ini, Coach Sintayong pun sedikit mulai terpancing dalam arti kata membuka alasan-alasannya. Contoh, kita sudah tahu kenapa Nadio tidak dipanggil dan akhirnya dipanggil Syahrul Trisna. Kemudian Vanoli Divali tidak dipanggil, kenapa kemudian Nadio, satu lagi ada Nadio, Stefano Divali, kemudian Arhan juga disampaikan oleh Coach Sintayong, kenapa akhirnya tetap dipanggil. Nah untuk momen itu Coach Sintayong mencoba dari sisi komunikasi menjelaskan, walaupun di bawah tetap ada polemik. Kemudian yang kedua, dari sisi yang disampaikan Bung Toel tadi saya sepakat semuanya, namun ada satu diskusi, hasil diskusi dari apa yang saya lakukan dengan Bang JJ ataupun translator dari Coach Sintayong. Nah di diskusi tersebut lebih banyak penekanan kepada konsep teknikal. Apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong itu dari sisi permainan sebenarnya sederhana. Bagaimana memperkuatkan defense dulu, defense, kemudian ada momentum, ada kesempatan, mencoba melakukan attacking. Nah dalam hal korelasi teknikal, maka seorang pelatih sangat perlu pemain tersebut paham. Bukan bermaksud juga pemain-pemain lain tidak paham, tetapi seberapa cepat pemain tersebut paham. Nah, ada beberapa kali Coach Sintayong memanggil pemain-pemain anyar juga. Pemain-pemain tersebut diberi kesempatan, dan ketika diberi kesempatan kan nggak jurdil. Nah, jadi kesimpulannya Coach Sintayong di momen sekarang ini mencoba lebih transparansi, walaupun tetap memunculkan polemik seperti yang disampaikan oleh Bung Toel. Dan di samping itu saya tetap berpikiran bahwa apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong lebih ke salah satunya ke aspek bagaimana pemain tersebut cepat paham nih terhadap turnamen yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong, yang memang ini harapan besar banyak kepada Coach Sintayong di turnamen tersebut. Demikian Pak Yusuf. Baik, terima kasih duo Tommy. Iya. Kesimpulannya adalah kita tunggu prestasi dan tanggung jawab STY. Iya. Sebelum kita lanjut ke topik. Januari. Hah? Januari. Kok Januari kan masih Piala ada Asia. April, Tom, ada U23 juga nanti. Ya lihat Kualifikasi aja Piala masih Asia dulu. bergulir. Lihat aja Piala Asia dulu. Tommy ini dokter muda, Tom. Dia lagi Wah, di luar ruang biasa. jaga ini. Apa? Maaf mengganggu ya, lagi di ruang jaga, lagi Oh gitu. praktek. Dokter hobi berarti ya. Dokter Ngomongin hobi, bola profesinya. bola profesi gitu. Oke, kita lanjut. Pak Dokter Tommy Deski, kamu punya catatan apa tentang sepak bola nasional di tahun 2023? Kita tahu di Februari kepengurusan baru hasil KIB Pak Erick Thohir sebagai ketua. Dan kita tahu dia memegang jabatan itu dengan membawa beban, masih ada tragedi Kanjuruhan. Silakan Tom. Bung Toel
Kayaknya anak muda dulu deh, kita kasih. Udah bosen orang sama Bung Toel. Silakan Tom. Ya, jadi pertama kita tahu pergantian ketua umum PSSI dari Pak Iwan Bule ke Pak Erick Thohir, tentu harapan besar banyak ditujukan kepada Pak Erick Thohir. Salah satu harapan besar yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia soal sepak bola tentunya kompetisi. Kompetisi liga kita kemarin mungkin masih banyak hal yang perlu diperbaiki, hal yang perlu dibenahi. Kompetisi apa yang perlu dibenahi pertama kali? Yaitu soal penjadwalan liga kita dari satu musim ke musim selanjutnya itu belum pasti. Tapi untuk di era sekarang ini banyak orang yang mengharapkan Pak Erick Thohir untuk hal tersebut secara komprehensif, dan terlihat juga Pak Erick Thohir di beberapa momen responnya berupaya melakukan hal demikian. Kemudian ketika kita bicara Pak Erick Thohir, maka keinginan besar dari masyarakat Indonesia itu bagaimana relasi yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir itu beliau bawa ke sepak bola Indonesia. Terlihat ketika beliau menjadi ketua umum PSSI, pergerakan-pergerakan dan salah satunya bagaimana komunikasi yang sangat proaktif yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ketika timnas Indonesia melakukan uji coba dengan Argentina. Suka tidak suka apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir tentu atas dasar pengalaman yang sudah beliau miliki di dunia sepak bola Indonesia. Kemudian yang ketiga, soal perbaikan wasit. Nah, dan pada saat Pak Erick Thohir awal beliau menjadi ketua umum PSSI, beliau juga sempat merangkap untuk menjadi ketua komite wasit. Jadi itu merupakan salah satu cita-cita dan keinginan dari masyarakat Indonesia bagaimana Pak Erick Thohir bisa memperbaiki situasi tersebut. Nah, apa yang terjadi di beberapa bulan yang lalu dan apa yang terjadi di akhir-akhir ini, akhirnya masyarakat Indonesia pun memunculkan sedikit, kalau saya bilang subjektivitas juga. Ya, mungkin sudah banyak di media terdengar rasa senang, rasa suka terhadap beberapa perubahan dilakukan oleh Pak Erick Thohir, khususnya yang terupdate, yang terkait penggunaan wasit asing kembali di Liga Indonesia, yang padahal ya kurang lebih 10 bulan yang lalu Pak Yusuf dan Bung Toel saya sempat juga berdiskusi dengan ketua komite wasit PSSI kala itu Pak Ahmad Riyad di bawah kepemimpinan Pak Iwan Bule. Yang perlu digarisbawahi dari hasil diskusi tersebut, FIFA secara tegas ya mengatakan kepada anggota-anggotanya, jika di negara tersebut ataupun di federasi tersebut masih memiliki wasit-wasit lokal yang bisa ditugaskan, itu diberdayakan. Dan ya, itu coba ingat dilakukan oleh PSSI, diberdayakan juga ya, dan dikembangkan juga, ditingkatkan juga dengan menggunakan beberapa pertandingan menggunakan wasit asing. Tujuan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir jelas bagaimana untuk bisa memperbaiki performa dari wasit Liga 1 Indonesia. Oke, Tommy Deski. Maaf, saya potong dulu. Apa yang paling Anda suka dari pencapaian kepengurusan Pak Erick Thohir sejauh ini di tahun 2023? Ya, tadi beberapa poin sudah kita bahas, namun yang saya suka dari apa yang sudah dicapai oleh Pak Erick Thohir sampai sekarang ini ya, selain daripada mungkin prestasi-prestasi udah, pergerakan udah, yang terpenting yaitu komunikasi ataupun pesan-pesan itu tersampaikan nih ke publik sepak bola Indonesia. Nah, beberapa era kepemimpinan PSSI yang lalu mungkin dari sisi komunikasi ataupun dari sisi informasi yang ada di tubuh PSSI sulit untuk kita dapat, sulit untuk kita peroleh. Nah, di posisi sekarang ini bisa kita lihat contoh yang nyata ya Pak Yusuf ya, ketika PSSI bersama Pak Erick Thohir ingin melakukan pendekatan kepada pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia di luar negeri, di situ kan dengan mudah, dengan gampang, dengan cepat kita bisa mendapatkan perkembangan. Nah, akses informasi yang cepat, akses informasi yang jelas, akses informasi yang tegas, itu salah satu yang sangat membedakan lah ya. Bukan berarti ketua PSSI sebelum-sebelumnya nggak bagus juga. Namun transparansi, keinginan membuka informasi kepada publik itu sangat dirasakan. Meskipun ini ada satu fakta yang cukup menarik, Pak Yusuf dan Bung Tommy Welly. Ya. Di sepak bola Indonesia sekarang ini salah satu dilematisnya kompetisi kita yaitu soal wasit, keputusan dari wasit. Untuk sekarang ini banyak akhirnya masyarakat Indonesia sampai saat kita mendeteksi
banyak yang men-tag saya karena notabene di kanal YouTube saya Tommy Deski sering itu membahas wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia. Bahas wasitnya pun bukan berdasarkan opini, langsung kita undang Pak Sudin, langsung kita undang beberapa wasit FIFA kita misalnya Torik Alkatiri, lain sebagainya, kemudian ada Cimina Bidukulu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah sering melakukan rutinitas tersebut, membahas law of the game, apakah keputusan A sudah benar, apakah keputusan B sudah benar, apakah keputusan C sudah benar. Jadi masyarakat Indonesia dari sisi akses tersebut belum mendapatkan, dan saya secara pribadi juga menyampaikan kepada Direktur PT LIB kenapa PSSI ataupun kompetisi kita tidak menggunakan media sosial untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu, Pak Yusuf. Oke, Tommy Deski, menarik. Catatan Anda, catatan lainnya simpan dulu. Sekarang kita beralih ke Bung Toel. Bung Toel, Tommy ada memberi beberapa poin dari sepak bola nasional di tahun 2023. Dia singgung tentang kompetisi yang belum smooth, kemudian reputasi dan network Pak Erick Thohir, yang mana itu sangat membantu perkembangan sepak bola kita karena perubahan-perubahan kebijakannya itu disukai banyak orang. Lalu wasit, Tom, ini nggak berhenti-berhenti dari dulu. Silakan. Oke, catatan akhir tahun sepak bola Indonesia di era Erick Thohir sejak Februari, ya Maret lah ya, sampai Desember ini. Jadi kalau hitungan 10 bulan, masih waktu awal sih. Secara kepemimpinan saya pikir ada akselerasi, ada manuver. Percepatan. Yang luar biasa lah. Ya katakanlah spiritnya percepatan seperti itu. Untuk percepatan dia butuh tangan, dia butuh kepanjangan tangan, dia butuh organ, dia butuh tool. Gitu. Ya. Untuk menilainya begini, kalau kita review PSSI, 1 organisasi, 2 timnas, 3 kompetisi, 4 penegakan hukum, 5 hubungan internasional, 6 member misalnya. Ya. Dari itu aja kita kacamatanya, kita mulai dari organisasi. Karena tipikalnya adalah akselerasi, manuver, percepatan, improvisasi tinggi, maka dia butuh orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang mampu kerja dengan ritmenya. Yang bisa diandalkan. Ya, menurut saya Sekjen udah nggak tepat. Langsung aja saya pada to the point, nggak basa-basi. Sekjen yang sekarang udah nggak tepat. Jadi prediksi saya atau rekomendasi saya, saran saya buat Pak Erick, 2024 Sekjen ganti. Karena prinsipnya Sekjen itu harus orang ketua umum. Harus orang ketua umum. Karena dia profesional. Harus yang bisa diandalkan. Ya. Harus yang dia percaya. Yes. Dia orang profesional. Jabatan profesional harus orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Itu satu hal. Lalu paham kemauan ketua umum. Karena tipikalnya akselerasi, improvisasi dan sebagainya. Jadi administrasinya harus benar. Supaya improvisasinya nggak salah. Kan begitu. Dengan demikian percepatannya makin cepat. Ya. Apalagi yang disebut akselerasi. Dia mau jadi ketua komite wasit. Kan sebelumnya ketua umum nggak pernah duduk sebagai ketua komite. Itu ada baiknya tentu dari sisi niat. Tapi dari sisi eksekusi bahaya kalau orang yang nggak dipercaya, yang dipercaya nggak jalankan dengan bagus. Contoh di wasit masih bolong-bolong nih kemarin. PSMS, PS, wasit yang dihukum itu ditugaskan. Itu kan sebuah kesalahan yang nggak boleh gitu. Walaupun pelaksananya, tetapi kan nanti efek nggak bagusnya ke ketua umum Erick Thohir sebagai ketua komite wasit. Maka dia sekali lagi saya bilang butuh orang-orang yang cakap gitu. Lalu penempatan pelatih-pelatih lain. Kemarin terakhir waktu Kediri Makassar ya. Yang rame akhirnya ricuh. Wasitnya Yudi Nur Cahya. Itu juga wasit FIFA lah kategorinya papan atas. Torik, Yudi Nur Cahya, Aprisman Aranda. Aprisman Aranda kasus yang gol Persikabo ke Bayangkara. Yang bikin rame juga. Kemarin Yudi Nur Cahya rame lagi gol Makassar ke Kediri. Yang lebih membuat kita kaget ada berita bahwa dia belum makan siang katanya bos. Oh saya belum baca yang itu tuh. Iya ada pengakuan. Masa risetnya seperti itu? Enggak, salah satu kisah di balik pertandingan itu. Ya? Iya, itu kan pertandingan malam tuh, sore ke malam. Itu belum makan siang katanya. Kan kebangetan Begitu blundernya. Iya. Nah, itu kan kompetisi kita bilang kan. Tapi kompetisi wasit kita nggak boleh polos hanya lihat wasit, lihat integriti sepak bola. Penegakan integriti mafia sepak bola jalan, tapi lewat kepolisian kan. Yang hukum sepak bolanya belum, Pak Yusuf.
TSK sudah ditetapkan, yang tapi terbaru. hukum sepak bolanya belum. Sanksi seumur hidup, nggak boleh terlibat sepak bola belum ada. Football family ya? Yes, yang harus ditetapkan oleh badan yudisial. Oke. Itu belum muncul. Nah, cuman penegakan hukum yang tadi itu kan baru awal lah. Masih banyak lah yang harus dikerjakan. Baik. VAR adalah terobosan. Kan itu bagus. Ya. Timnas memang mercusuar lah, saya lihat akselerasi, improvisasi. Bawa Argentina 17. Bagaimanapun itu improvisasi, akselerasi. Tapi tetap harus dikuatin fondasinya. Supaya mercusuar itu bagus, tapi kalau fondasinya keropos kan nggak bagus. Dalam hal ini adalah usia dini. Football development, yes, pembinaan, kompetisi dibenahi. Tapi beliau kan sampai 2027 Tom. Ya. Pasti ada tuh. Ya kan kita suruh beri catatan toh. Siap, oke. Nah, tentang kebijakan. Nah, prediksi saya itu catat dulu. Kalau benar diingat, di bold. Harus ada ganti sekjen 2024. Rekomendasi. Nggak akan saya edit yang ini, Tom. Baik, Bung Tommy, kita lanjut. Tommy Ya. Deski. Tadi Anda ada menyebut catatan tentang perubahan kebijakan dari reputasi dan network Pak Erick Thohir. Dan saya menangkap ini kaitannya dengan naturalisasi. Bagaimana dia melakukan percepatan dengan relasinya di luar negeri sana. Benar begitu. Anda menilai naturalisasi yang dijalankan Pak Erick sejauh ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi kalau bicara naturalisasi, tentu ini pun sebenarnya ada dua sisi sekarang ini Pak Yusuf. Kalau pertama sisi positifnya, masyarakat Indonesia banyak mendukung. Dari sisi selanjutnya, Coach Sintayong pun terhadap permainan timnas Indonesia merasa senang jika adanya pemain-pemain keturunan yang bermain di timnas Indonesia. Dan bahkan beliau katakan mengapa tidak dengan menambah beberapa pemain-pemain keturunan lainnya. Perlu digarisbawahi, mungkin ini akan menjadi isu yang cukup menarik nantinya di dataran netizen kita. Saya tidak mempersoalkan jika pemain tersebut memiliki darah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia karena mereka tidak bisa memilih. Oke. Karena ini akan riskan di pelintir-pelintir. Betul. Pelintir-pelintir. Kemudian yang kedua, sisi yang sekarang ini suaranya termasuk saya juga menyoroti soal perekrutan ataupun mencari pemain naturalisasi yang banyak di sektor belakang. Nah, memang unsur punya unsur setelah saya bertanya kembali ke soal isu teknikal Pak Yusuf, Coach Sintayong bersama timnas itu secara prinsipal, secara filosofi, kuatkan dulu defending, kuatkan dulu bertahan, bagaimana bertahan oke, baru ada momentum melakukan perubahan. Hal itu sempat terjadi dan terlihat di pertandingan Indonesia senior menghadapi Turkmenistan. Ini pendapat Anda atau hasil diskusi? Mas, kuatkan di belakang dulu. Oke, kalau misalnya soal prinsip tadi itu hasil diskusi dengan translatornya Coach Sintayong, Pak Diki. Soal bagaimana Coach Sintayong secara penekanan kepada pemain timnas itu buat dulu defending, buat dulu bertahan, kemudian ada kesempatan, ada momentum. Oh, berarti pendapat tim pelatihnya Sintayong ya, masalah memperkuat pemain belakang ya? Ya, ini pun sekaligus menjawab mungkin Pak Yusuf kenapa masyarakat atau netizen kita bertanya kenapa pemain belakang aja, kenapa pemain belakang? Ya memang kita pun harus akui di sektor tengah bahkan di sektor depan itu di media sosial sudah terpapar beritanya sulit kita mencari pemain keturunan yang high quality untuk sektor-sektor tersebut. Jika pun menemukan pemain-pemain yang berkualitas, maka pemain-pemain tersebut normalnya akan lebih memilih yang negara yang sudah sustainable dari perkembangan sepak bola yang ada. Mungkin itu dua. Bahkan kiper pun kena naturalisasi itu kan, akan didatangkan juga. Ya, Ada isyarat, nggak masalah itu kalau semuanya pemain naturalisasi atau diaspora. Panjang nanti bahasannya ini. Ya, tapi kan dalam hal ini kita mencari yang kritikal aja, Tom. Yang kritikal. Kalau mau panjang-panjang di sosmed sudah banyak, Tom. Oke, Tom, Bukan. pendapat Anda dari pendapat Tommy Deski. Poinnya apa tadi bahwa Ketua Umum Erick Thohir punya akses internasional yang bagus, ya kan? Percepatan naturalisasi memang cepat Ya. banget. Berarti dia juga punya pengetahuan, akses yang bagus, hubungan yang bagus dengan banyak pelatih-pelatih juga dong. Oh iya, Bukan cuma pemain aja kan? betul. Itu poinnya. Jadi poinnya pelatih kenapa enggak? Iya.
Pelatih itu kan nggak perlu naturalisasi. Kalau pelatih kan Oh bukan naturalisasi. Bukan, poinnya kan Nggak begini. bercanda kan gitu. Bukan, maksudnya kita paham maksudnya kan. Cepet ganti STY, kan maksudnya gitu. Kenapa Tom? Habis ini lagi masuk pengalaman tadi. Langsung Oh, aja enggak, kita tadi sebut. Tommy Dia mau minta Deski cepet bilang, STY diganti. Punya relasi yang bagus di jajahan internasional, betul. Itu kan poinnya itu. Berarti juga terkait dengan dia temannya kan banyak pelatih juga. Itu gitu tentu, kan. gue yakin itu. Iya, Gue kan pernah diajak ke kandang Inter Milan sama dia. that is the Wah, point. Wah, luar biasa manusia itu. Tom, udah nih pendapat lo. Iya cukup itu aja. Yang lain nggak masalah naturalisasi lain ya. Apa, naturalisasi panjang kalau dibahas. Panjang ya. Nanti siang Sering juga. Anda sebut ya. Nanti ada diskusi Habis juga. ini dia mau diskusi Kemenpora ngomongin naturalisasi juga. Nah, Tommy Deski, pelatih STY diserempet sama dia tadi. Hah? Oh, enggak. Ada tagar STY out. Pasti kalau ngomongin itu, Tommy diseret-seret. Hah? Lokal pret ya. Tommy Deski masih nunggu apa dari STY? Tommy Deski kan bingung komen tentang STY, Tom. Dilanjutkan, dievaluasi atau apalah. Kalau out dulu, kalau saya juga ntar dulu lah Tom. Masih panjang itu. Ribet nanti kalau ganti lagi nanti ribet lagi itu pelatih baru. Kata siapa ribet? Hah? Kata Ntar siapa dulu, biar ribet? Tommy dulu yang jawab. Tommy Deski. Kalau misalnya saya secara pribadi kembalikan lagi kesepakatan antara PSSI sama Coach Sintayong biar terukur bagaimana hitam di atas putihnya, bagaimana kontraknya. Nah kalau kita lihat di posisi sekarang ini tentu target yang diharapkan oleh PSSI bagaimana nantinya Coach Sintayong prestasi ataupun kiprahnya di Piala Asia. Nah sampai saat itu andai nanti misalnya Coach Sintayong tidak mendapatkan hasil yang positif, mungkin di saat itulah Hasil positif itu apa Tom? maksudnya Bung Toel, andai nanti di Piala Asia ke depan mendapatkan hasil yang negatif, di saat itulah dilakukan evaluasi, dibicarakan lagi soal kontraknya. Karena di kontrak kan Bung Toel kalau saya tidak salah Piala Asia kan salah satu parameter menilai bagaimana keberlangsungan Coach Sintayong. Dan janji dia 16 besar kan? Ya, benar ya Bung Toel, 16 besar ya. Berita terbaru dengan hadirnya Habdur dia yakin loh. Oh gitu ya? Ngeri banget loh. Ya udah kita tunggu aja. Tunggu Januari. Terus tanggung jawab gitu kan. Ya iya dong. Ini kan nggak lama lagi Pak Yusuf, Januari. Jadi sabar dulu Pak Yusuf ya, kita berikan saya sabar-sabar aja. Bung Toel yang nggak sabar. Saya sabar-sabar. Pak Yusuf. Haji Yusuf gak sabar. Ya, wait kita beri ketenangan dulu Bung Toel, karena kalau di media sosial sempat beberapa momen juga di YouTube saya berikanlah beberapa argumentasi, kritikan juga. Ya ada juga beberapa akhirnya netizen yang menyampaikan ke saya, Bang jangan dulu kritik-kritik, berikan dulu ketenangan, berikan dulu kenyamanan seperti itu. Jadi ya kita tunggu saja Bung Toel bagaimana kiprah. Bukannya sudah nyaman Tom? Gaji bagus, fasilitas bagus, permintaan naturalisasi dipenuhi. Bukannya udah bagus itu. Waduh. Masih ongoing proses Tom. Ini kan udah, ketenangan udah, kenyamanan udah. Kan tinggal hasil toh. Ya hasilnya masih berjalan. Kualifikasi. Emang apalagi yang mau ditunggu Tom? Ya, kita tunggu Bung Toel Januari ini, habis itu diskusi lagi Bung Toel. Oke, saya catat. Habis itu kita diskusi lagi. Apapun hasilnya Tommy Deski ya. Oke. Ya. Ini seru, makin seru. Sebenarnya banyak aspek yang harus kita catat di tahun 2023 kepengurusan Pak Erick Thohir. Tapi kan beliau kan sampai 2027 Tom ya. 10 bulan masih waktu yang ya masih. Makanya saya bilang dia butuh ditemani oleh. Saya setuju itu Tom. Iya kan, yang paham akselerasinya, yang bisa rapiin administrasinya. Supaya improvisasinya benar gitu. Iya, orang yang tepat. Nggak salah secara administrasi. Takutnya ada istilah tidak pandai menempatkan orang yang tidak pada tempatnya, tidak ahlinya. Berarti rekomendasi saya benar dong soal sekjen. Ya memang saya setuju tadi. Hah? Tapi saya nggak nyebut statusnya apa ininya. Bahwa menempatkan orang yang tepat itu saya setuju. Ya kalau Pak Haji Yusuf udah setuju. Tommy Deski, Bung Toel.
Bung Toel, mungkin ini ada sedikit pertanyaan dititipkan netizen ke saya, Bung Toel. Atau pertanyaan kau apa netizen? Silakan. Dua pertanyaan saya kasih ke kamu. Gimana? Silakan Das. Jadi ada beberapa satu aja sih Bung Toel. Jadi di media sosial ini sekarang dijustifikasi bahkan distigmatisasi Bung Toel itu nggak suka Coach Sintayong. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apa yang dilakukan Bung Toel nggak apa juga nggak sebenarnya nggak begitu dipersoalkan juga. Diserang nanti kamu. Tunggu. Nah, ini yang bahaya ya, dipotong-potong. Nah, jadi kalau kita bicara apa yang dilakukan Bung Toel sebenarnya sah-sah aja kan, sebagai warna, sebagai pembeda diskusi antara ada yang pro A ataupun ada yang kontra, ya hal-hal biasa aja. Mungkin yang ingin diketahui netizen Bung Toel, saya mewakili Bung Toel, kenapa Bung Toel seperti itu banget nih sama Coach Sintayong? Sampai bobo gaji. Tom, di umur saya jelas bukan soal pribadi, suka nggak suka lah Tom. Apalagi saya pernah melayani PSSI. Jadi kurang lebih cakrawala saya kan cakrawala yang lebih luas lah. Jadi bukan suka nggak suka, soal selera enggak. Bahkan kalau diingat di awal-awal Sintayong hadir, ketika ya ada gangguan, waktu itu Indra Safri, Yeyen, saya yang membela lah ya. Bahasa sederhananya lewat akun pribadi saya gitu loh. Itu di 2020, 2021. Tapi begitu 2022, 2023 buat saya sih koridornya profesional, proporsional, objektif aja. Hasil. Kenapa kita ingin hasil yang konkret? Ya karena simple dalam teori sepak bola, pekerjaan sebagai head coach tim nasional itu filosofinya tomorrow. Jadi result. Jadi kita tunggu itu aja gitu loh. Lalu kalau Dirtek filosofi kerjanya untuk future, untuk masa depan. Jadi dia menyiapkan fondasi-fondasi dan sebagainya, development gitu loh. Jadi dengan koridor itu, dengan pengetahuan yang saya punya, saya mencoba mengkritisi. Mungkin cara saya nggak muter-muter lah. Tommy Deski walaupun di Medan ya nggak tembak langsung gitu loh. Tadi kan saya langsung tembak aja gitu loh. Oh gitu, biasanya anak Medan BTL ya? Iya, tapi kan kita dengan Batak ini. dengan segenap pengalaman, experience kita baik sebagai jurnalis maupun juga sebagai praktisi langsung di sepak bola, ya kita langsung aja Tommy Deski. Tidak ada pretensi pribadi, tidak ada. Tapi saya juga paling nggak mau kasih alarm kepada PSSI, check and balance. Betul Sintayong pelatih kaliber. Tapi kitanya nggak boleh minder, kitanya harus kasih terus evaluasi, review dan sebagainya gitu loh. Kita juga harus punya pride. Iyalah. Pertanyaan terakhir ini ya. Pak Yusuf, izin Pak Yusuf. Silakan. Ke Bung Toel. Memang 2 jatahmu. Posisi sekarang Bung Toel, di depan Bung Toel sekarang ada Coach Sintayong. Apa yang mau Bung Toel sampaikan? Anggap gue STY. Apa? Anggap gue STY. Apa yang lu mau sampaikan? Mau disampaikan? Ya. Saya mau bilang bersikap jujur lah. Kurangi pencitraan, kurangi branding. Ada beberapa kalimat yang menurut saya nggak wise sebagai pelatih tim nasional. Waktu sebelum lawan Irak di media Korea Selatan dia bilang bahwa timnas Indonesia menakutkan karena pemain naturalisasi. Kan betul itu. Walaupun konkretnya kan malah digelontor 5 gol oleh Irak. Jadi nggak konkret tuh, nggak linier. Dia ngomong menakutkan dengan naturalisasi tapi masih kalah dengan 5 gol. Yang kedua, dia bilang pemain tim nasional punya kelemahan, takut kalah sebelum bertanding. Berarti soal mental. Itu satu. Yang ketiga, dia diperkuat soal naturalisasi kenapa dibutuhkan? Karena untuk level Asia, pemain kita nggak bisa. Pemain domestik. Dan itu dikutip oleh Sekjen waktu rapat kerja dengan Komisi 10 dan Komisi 3. Jadi Sekjen menjelaskan kepada DPR RI, dia mengutip pernyataan Sintayong bahwa untuk level yang lebih tinggi dalam artian Asia, pemain domestik belum siap. Nah buat saya ini mendegradasi atau membuat dikotomi atau membuat mengkategorikan gitu. Dan seingat saya berkecimpung di sepak bola Indonesia, baru kali ini pelatih tim nasional yang ngomong seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah membuat sebuah kategori, sebuah kelas. Yang ini belum siap, yang naturalisasi siap. Jadi ini iklim yang nggak bagus gitu loh.
Jadi kalau ada Sinteyong di situ saya akan ngomong gitu. Yang Anda ucapkan membuat iklim sepak bola Indonesia nggak bagus gitu. Itu penghujung kalimat terakhir agak bahaya juga nih Bung Tuel, nanti dipotong tuh. Apa tuh? Yang terakhir. Ya memang karena sering dipotong-potong. Podcast Spotify kan sering dipotong-potong kan begitu kan. Demi kemaslahatan banyak orang. Kan semangatnya adalah demi kemajuan. Kan kata tadi Tommy Deski kalau dipotong yang terakhir bahaya katanya. Kenyataannya memang sering Kalau itu dipotong-potong. nggak bahaya tadi. Nggak bahaya, itu nggak akan saya potong, saya janji. Biasa kan udah berulang-ulang dia bilang. Kalau bukan kalau netizen yang luar suka motong itu potong yang sesuai. Nah, itu orang nggak bertanggung jawab itu. Dia suka ngutip podcast kita tidak menyebutkan sumber. Itu nggak benar itu. Dia harus sebutkan sumber, mau ambil dari kamu, dari Tommy Welly, dari Jadi manapun. harus ada wise, Deski. Kenapa? Karena dasarnya itu. Olahraga itu adalah persahabatan, fair play, respect, unity gitu loh. Luis Milla bukan, dia juga kaliber kan, ada di pernah bawa Spanyol juara Eropa U21 kan. Tapi dia kan nggak pernah ngomong seperti itu tuh. Bahkan dia pernah ngomong kalau Evan Dimas dan Febri Haryadi, ini yang saya ingat ya, lahir di Spanyol dan main bola di Spanyol, dia main di La Liga itu kata dia. Jadi kita nggak persoalan soal bakat, tapi soal sistem environment kan itu. Bukan didegradasikan. Kalau level Asia nggak cukup nih, kita butuh naturalisasi. Akhirnya yang terjadi dikotomi, pembelahan gitu. Akhirnya makanya nggak sehat kan. Komunikasi di masyarakat nggak sehat. Jadi kalau ada Sinteyong itu yang saya kritisi. Dan sampai sekarang sesungguhnya saya menunggu loh. Ada respon gitu dari Sinteyong. Dia pengen kenal lu Tom. Dulu ngajak ngopi gitu loh. Kopi ayo, ngopi bareng. Gitu loh. Cuma nggak mungkin lah soal benci nggak suka nggak mungkin. Ya saya curiga dia nggak terlalu ini Tom. Ya. Karena menganggap Anda bukan karena Anda pecahan beling doang, bukan. Tetapi dia nggak ngerti bahasa lo. Karena ada JJ. JJ-nya nggak nyampein. Ada Paceo Jaihon ya, Tom. Ada, betul. Closing statement darimu. Ya, kamu yang closing. Silakan. Ini soal apa Pak? Hall dari pembicaraan kita. Apa aja mau closing ya, nggak apa-apa. Closing statement. Ya, tadi soal Ya tentang sepak bola nasional 2023. Tentang semuanya lah, yang paling kau interest. Oke. Yang pertama ya soal kompetisi, tentunya itu bukan menjadi situasi yang sederhana karena kita sepakat semua timnas yang baik itu berasal dari sebuah kompetisi yang baik. Bagaimana kompetisi kita ke depannya semoga dengan kepengurusan di bawah Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, bisa mengoptimalisasikan, memperbaiki jadwal yang ada. Kemudian yang kedua, esensialnya kepemimpinan wasit di Liga 1 Indonesia kita. Bahkan ketika kita bicara wasit lokal kita memimpin pertandingan liga, akhirnya fokus pemain kita pun terbelah. Fokus terhadap aspek taktikal permainan di atas lapangan atas instruksi pelatih, dan fokus juga ini terhadap apa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh wasit-wasit lokal kita. Nah, beberapa pertandingan terakhir kita bisa lihat wasit asing sudah digunakan. Dan itu juga sempat dikeluarkan testimoni oleh beberapa pemain lokal kita dan beberapa pemain asing. Akhirnya ketika wasit asing tersebut secara law of the game terukur mengambil keputusan di setiap pelanggaran-pelanggaran, akhirnya pemain-pemain pun lebih fokus terhadap permainan. Bukan fokusnya terbelah, malah mempelajari keputusan-keputusan dari wasit. Ini fakta yang menarik, bukan bahkan ini mungkin eksklusif di sini Bung Toel dan Pak Yusuf. Seorang video analis sekarang di sepak bola Indonesia kita sekarang, tugasnya bukan hanya saja membahas, melihat, mengamati permainan dari tim yang ia tempat bekerja ataupun tim lawan yang sedang bertanding melawan timnya. Tetapi video-video analis sekarang, tactical analis sekarang dimintalah oleh manajemen, oleh official team untuk bisa mengamati keputusan-keputusan dari wasit. Menggunakan law of the game. Dan kurang lebih 4-3 bulan yang lalu, Bung Toel dan Pak Yusuf, itu banyak teman-teman dari video analis di sepak bola Indonesia kita mengirimkan video-video kepada saya. Oke. Atas dasar apa? Atas dasar sekarang ini manajemen official pelatih ingin clear apakah keputusan pelatih tersebut, keputusan wasit tersebut benar atau tidak. Nah, hal itu tentunya tidak mengenakan kalau kita bicara sepak bola. Ketika seorang pemain
fokusnya terpecah, maka pemain tersebut tidak akan bisa mengeluarkan kemampuannya secara optimal. Dan yang terakhir, penggunaan video asisten referee. Ini kan sudah melewati tahapan-tahapan akhir lah ya untuk finalisasi penggunaan video asisten referee yang rencananya akan digunakan di bulan Februari. Ya, Semoga tahun depan. Ya, tahun depan. Semoga dengan menggunakan video asisten referee tidak menambah polemik-polemik baru lainnya. Karena apa? Kita mempunyai pengalaman dan hal tersebut juga kebetulan sempat saya diskursuskan dengan di PT LIB di Bolivia tahun lalu. Liga Bolivia awal mulanya mereka menggunakan video asisten referee mengalami polemik juga. Polemiknya apa? Akibat ketidakpercayaan terhadap wasit-wasit lokal yang ada di situ. Nah, asal mula kenapa mereka menggunakan video asisten referee di Liga Bolivia seperti yang ada di Liga Indonesia ini juga. Nggak percaya setiap keputusan wasit. Wasit nggak betul, ini itu akhirnya menggunakan video asisten referee malah tidak begitu banyak mempengaruhi, merubah mindset dari pemain-pemain ofisial yang ada di atas lapangan. Yang akhirnya, puncaknya, Liga Bolivia merilis setiap komunikasi yang dilakukan oleh wasit yang bertugas menggunakan video asisten referee. Membongkar langsung komunikasi apa yang terjadi di belakang layar. Nah, secara esensial, kita menggunakan video asisten referee bagus untuk kemajuan liga kita. Tetapi hal-hal di luar itu perlu diperhatikan sehingga semoga sepak bola kita tidak terjadi seperti apa yang sudah berlangsung di Liga Bolivia yang tidak percaya. Ketika sudah tidak percaya, itu susah banget tuh untuk bisa memperbaiki tatanannya. Mungkin demikian Pak Yusuf. Baik, luar biasa Anda, Tommy Deski. Ya, masih muda tapi punya pengetahuan dan catatan yang boleh dibilang based on data. Teruskan video analis sepak bola dia, Tom. Spesialis. Memang kita lihat konten-kontennya, dia mengulik video-video itu. Dia pakai teknologi tertentu. Mantap. Oke, Tommy Deski. Tom Des saya panggil. Satu kata untuk timnas Indonesia, untuk sepak bola nasional. Satu kata. Cepat. Satu kata. Berkembang. Ya, masih berkembang dia, Tom. Belum juara gitu kan. Bung Tommy, satu kata untuk STY. Satu kata untuk STY. Pakai mikir. Kita jadiin PR di tahun 2024. Ya. Baik. Sportifiers. Sebenarnya Pak Yusuf. Ya. Sebenarnya Pak Yusuf, apa yang dipikirkan Bung Toel saya tahu, tapi nggak mungkin diucapkan. Itu biarin deh, netizen gitu. Baik, Sportifiers, terima kasih. Saya tahu Anda punya kesibukan lain dan harus menjelajahi tontonan ini. Ini menarik. Duo Tommy Deski, Tommy Welly. Dia akan saya undang sering, kalau perlu sebulan sekali. Ini mewakili dua generasi. Milenial sama Gen X sama ya nanti juga baby boomer, gak usah lah ya Tom ya. Nonton aja dia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami disponsori oleh Meals The Next Level. Kemudian juga Fun Journey. Lalu jangan lupa juga Anda kunjungi Spotify.id. Di sana ada banyak gamifikasi yang bisa mengajak Anda nanti nonton final Piala Eropa di Jerman dan juga pembukaan Olimpiade di Prancis. Karena Fun Journey akan mengadakan kuis, Tom. Insya Allah, ya kan? Tommy Deski, kita tunggu di Jakarta kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa offline langsung di sini untuk jadi on air. Ya Tom ya? Kembali bertugas, Tommy Deski, silakan. Selamat bertugas, Tom. Dokter, melayani masyarakat. Sukses, sehat. Sukses ya, sehat selalu. Tommy, ya. nggak perlu lagi closing statement karena Anda nggak berhasil menjawab pertanyaan saya tadi. Ya. Kita tunggu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tommy, thank you.